Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Rahma Anggriani dengan NPM 2408260004. Saya akan mempresentasikan untuk tugas pada blog obstetrik, yaitu saya mengambil judul tentang eklamsia. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai dari definisinya sendiri. Yang pertama, jadi apa sih itu definisi dari eklamsia? Nah, eklamsia itu adalah kejang umum atau koma pada wanita hamil atau persalinan nifas sebelum menunjukkan tanda-tanda preeklamsia tidak disebabkan oleh penyakit neurologis lain. Nah, dia itu adalah komplikasi dari kehamilan yang mengancam jiwa dan ditandai dengan hipertensi baru atau memburuk serta kerusakan organ yang ditargetkan seperti SPP, ginjal, dan hati. Nah, untuk etiologinya sendiri dan patofisiologinya, dia tuh abnormalitas implantasi plasenta, yaitu invasi trophoblasnya tidak adekuat pada arteri spiral dan iskemik plasenta. Kemudian disfungsi endotel vaskular, yaitu pelepasan faktor angiogenik dan inflamasi dari plasenta, kerusakan endotel sistemin. Kemudian ada vasofase, yaitu sistem dan edema cerebral, itu dari itu dia iskemik jaringan, kemudian naiknya permeabilitas vaskular dan gangguan fungsi organ vital seperti otak, ginjal, dan juga hati. Kemudian ada faktor resikonya. Untuk faktor resikonya sendiri itu ada kehamilan pertama, kemudian riwayat medis seperti sudah memiliki hipertensi yang kronis, kemudian penyakit ginjal yang kronis, DM, dan sindrom antifosfolipid. Nah, kemudian ada riwayat keluarga yang memiliki preeklamsi atau eklamsi. Kemudian faktor kehamilan, yaitu contohnya kayak kehamilan yang kembar ataupun molahidrotes, yaitu kehamilan anggur. Kemudian pada usia ibu yang kurang dari 18 atau lebih dari 30 tahun dan disertai dengan obesitas sebelum hamil. Nah, untuk manifestasi klinisnya sendiri itu ada tanda kardial, yaitu kejang kronik tonik mendadak, sering didahului dengan sakit kepala yang hebat, gangguan penglihatan, dan nyeri epigastrium. Kemudian ada gejala prodromal, yaitu tanda peringatan, ya seperti yang tadi itu diulangin tadi, yaitu seperti sakit kepala, gangguan penglihatan, nyeri epigastrium, mual, muntah yang berat. Kemudian ada tanda fisik hipertensi yang berat, yang lebih dari 140 sampai 160 per 110 mmGh. Kemudian ada edem generalisasi seperti wajah, tangan, dan kaki. Nah, kemudian untuk pemeriksaan fisiknya sendiri ada neurosis, tanda vital, dan obstetrik. Neurosis status mentalnya, kemudian untuk tanda vitalnya seperti biasa tekanan darah yang tinggi, nadi, dan nafas pada nafasnya dapat meningkat. Kemudian pada obstetrik sendiri kita akan mengukur mencari low port, kemudian itu untuk mencari tinggi fundus uteri, denyut jantung, DJJ atau DJJ, kemudian tanda persalinan, evaluasi janin, gawat janin. Nah, untuk pemeriksaan penunjangnya kita akan menggunakan darah lengkap, fungsi hati, fungsi ginjal, profit koagulan, analisis urin. Kemudian untuk tata laksana sendiri ada tata laksana untuk darurat, dia diamankan dengan jalan nafas, yaitu berikan oksigen dan cegah aspirasinya, pasang infus dan kateter urin untuk monitoring produksi urin. Nah, pada terapi antikonvulsif itu pencegah dan penghentingan kejang itu kita bisa menggunakan MGSO4, kan diberikan sesuai protokol. Kemudian pada antihipertensinya nanti kita akan berikan obat penurunan darahnya itu jika tekanan darahnya 160 per 110, dia itu akan kita berikan obat penurunan tekanan darah, nifedipine oral atau hydralazine IV secara bertahap untuk mencegah stroke dan terminal. Nah, pada bayi yang terminasi kehamilan, yaitu persalinan dilakukan tanpa memandang usia gestan setelah kondisi ibu stabil melalui induksi persalinan atau seksarea sesuai kondisi obstetrik. Bisa dilahirkan, bisa terminasikan jika sudah masuk waktunya. Nah, untuk komplikasinya sendiri yaitu ada dari maternal ataupun dari bayinya sendiri. Nah, kalau pada maternal itu ada perdarahan intrakranial, yaitu seperti stroke dan edema cerebral, gagal ginjal akut, sindrom HEP, selusia placenta,
edem akut, dan juga kematian ibu. Pada neonatal sendiri atau pada janinnya sendiri, dia tuh ada afasia janin akibat hipoxia selama ibu kejang, kelahiran prematur, dan PJT pertumbuhan janin terlambat, dan serta bisa menyebabkan kematian variantal. Baik, di sini saya akan menyertakan referensi yang saya ambil. Baik, lebih dan kurang sampai sini penjelasan saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.